Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari teman-teman yang japri menanyakan terkait penghasilan dengan dua bukti potong seperti penghasilan yang dapat dari diet atau dari BPJS, dan ada juga penghasilan yang dari bunga bank, pajak bunga bank. Maka berikut ini cara membuat SPT menjadi nihil. Yang pertama, langkah-langkah seperti biasa, buat konsep SPT, pilih PPh orang pribadi, kemudian pilih SPT tahunan periode Januari sampai Desember, kemudian klik masa SPT-nya normal, kemudian buat konsep SPT. Draft konsep SPT sudah tersedia, maka yang kita lakukan berikutnya adalah dengan edit gambar pensil. Sebelum posting, kita pilih sumber penghasilan dari pekerjaan. Masuk pada bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Pertanyaan 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Dijawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Jawab tidak. Kemudian 1C-nya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Kemudian lanjut ke 1D, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri? Tidak. Lanjut ke bagian C, penghitungan pajak terutang. Nomor 2, untuk penghasilan neto setahun akan otomatis terisi. Itu ada nanti di lampiran L1. Kemudian yang ke nomor 3, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat? Itu dijawabnya tidak. Kemudian 4, penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan itu otomatis. Kemudian bagian kelima, penghasilan tidak kena pajak, itu pilih PTKP-nya apakah TK0, TK1 atau K1, K2. Pertanyaan nomor 8, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Dijawab tidak. Pada bagian D, kredit pajak, pertanyaan 10, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Jawabnya ya. Kemudian yang 10C, STP PH pasal 25. Kemudian yang 10D-nya, apakah Anda menerima pengembalian kredit pajak PPh luar negeri? Jawab tidak. Pada bagian E, F, dan G itu otomatis terisi. Kemudian lanjut ke kolom bagian H. Itu untuk pertanyaan 13A, apakah Anda menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25? Itu di kolom bagian H, itu semua dijawab tidak. Untuk bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Untuk 14B, apakah Anda memiliki utang pada agatan pajak? Jawab ya kalau ada, kalau memang tidak ada dijawab tidak. Kemudian 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Nah, ini dijawab ya. Kemudian 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang termasuk objek pajak? Tidak. Kemudian 14E, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan atau amortisasi final? Jawab ini kosong ya, tidak ada, otomatis terisi. Setelah bagian induk diisi, kita lanjutkan ke lampiran 1 atau L1, bagian D dan bagian E. Silakan teman-teman cek pada bagian D, itu penghasilan. Pada contoh lampiran L1 di SPT yang saya tampilkan ini kan ada tiga bukti potong, BPJS 2 dan 1 dari pekerjaan. Karena yang 2 bukan dari pekerjaan kantor, maka yang 2 ini mengakibatkan SPT kita jadi kurang bayar. Maka untuk supaya SPT kita menjadi nihil, untuk 2 bukti potong dari BPJS dihapus dan dipindahkan ke lampiran L2. Maka yang sebelum kita hapus, kita copy dulu NPWP BPJS-nya untuk dipindahkan ke L2. Dan setelah di lampiran L1 bagian D dan E dihapus, lanjut kita ke bagian L2 lampiran 2, yaitu di bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Klik tambah. Kemudian kita isikan NPWP pemotong atau pemungut, itu yaitu NPWP BPJS. Kemudian namanya otomatis muncul. Kemudian jenis penghasilannya kita pilih penghasilan final lainnya. Kemudian dasar pengenaan pajaknya itu kita isikan brutonya atau netonya. Seperti di lampiran 1 itu kan 100.000, maka di input 100.000 dasar pengenaan pajaknya. Kemudian PPh terutangnya 2.500, silakan di input juga 2.500. Kemudian diklik simpan.